wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Ayuwandira dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2A Politeknik Negeri Madiun. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pasti teman-teman sudah mengetahui dan sudah sering mendengar istilah etika. Namun apakah sudah mengerti tentang pengertian etika itu sendiri? Nah, etika berasal dari bahasa Yunani dan berasal dari kata ethos yang berarti tentang padang rumput, rumah yang biasa, sikap, watak, dan cara berpikir. Namun etika yang dimaksud dalam materi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara berperilaku yang baik dan menentukan kriteria mana yang baik dan mana yang buruk yang biasa perilaku yang biasa kita lakukan sehari-hari, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila yang digunakan untuk mengatur perilaku berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita kan sudah mengetahui nih apa pengertian dari etika dan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, selanjutnya adalah menggali sumber-sumber historis, sosiologis, dan politis dari Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grand Slang atau Weltanschauung, yaitu nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pandangan hidup di masyarakat. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau mempunyai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan dengan praktik institut sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Nah, kita sudah mengetahui kan apa pengertian etika, pengertian Pancasila sebagai sistem etika, dan sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya, bagaimana sih pengimplementasian masyarakat dalam pelaksanaan Pancasila sebagai sistem etika? Nah, kali ini kita akan masuk sesi wawancara. Stay tune! Nah, kita akan melanjutkan tentang materi etika sistem Pancasila. Di sini, saya sudah bersama dengan narasumber kita. Oke. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti. Profesi saya sebagai tenaga pendidik di anak usia dini di desa kami, yaitu Desa Madikondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Nah, Mama, pada dasarnya sistem etika dalam Pancasila itu untuk memberi suatu pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini Mira ada beberapa pertanyaan nih buat Mama. Yang pertama, apa sih pentingnya sistem etika Pancasila diterapkan di lingkungan, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, pendidikan? Oke. Pentingnya sistem etika di masyarakat, di lingkungan maupun di keluarga itu sangat penting sekali, Nira. Karena dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, etika tersebut yang terdapat dalam Pancasila itu menjadi rambu-rambu atau norma-norma untuk mengatur perilaku manusia yang berbangsa dan bertanah air Indonesia. Jadi dasar-dasar etika Pancasila itu harus antara lain bersikap sopan, kemudian perhatian ke orang tua, kalau orang tuanya lagi sibuk ya dibantu, iya betul. Terus menjaga perasaan orang lain, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana tata caranya kita bersikap sopan kepada orang lain, kemudian suka membantu. Nah, suka membantu di sini, misalnya ada orang punya hajatan misalnya, kan sekarang banyak ada karantina, nah itu wajib kita bantu. Seperti ada orang kesusahan, orang meninggal pun juga wajib
kita bantu seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana sih caranya untuk memupuk atau memulai etika pada anak-anak? Nah, kan Mama tadi berprofesi sebagai pengajar Iya. di PAUD, ya, PAUD. iya. Nah, kan itu anak-anaknya masih kecil-kecil nih. Itu bagaimana cara kita memupuknya? Oke, baik. Cara memupuk etika ke anak usia dini. Iya. Jangankan ke anak usia dini ya, Mira ya. Iya. Ke anak-anak yang seusia kamu aja memupuk etikanya harus berulang-ulang. Iya, masih susah. Kadang masih harus dibilangi berkali-kali. Apalagi kepada anak-anak usia dini yang notabene dia belum mengerti apa etika itu, apa artinya etika. Tapi kita bisa memperkenalkan mereka dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya untuk saat ini kan di bulan Ramadan, ya bulan puasa, mengajak anak-anak untuk sholat jamaah di musola, memperkenalkan ini loh bulan puasa, kalian latihan puasa walaupun puasanya tidak penuh. Ayo kalau malam habis sholat taraweh kita belajar mengaji walaupun mereka masih mengajinya baru Iqra atau juz amma. Nah, mengajarkan etika pada anak usia dini pun juga banyak gitu. Contohnya bersikap jujur. Karena jujur itu kan sesuatu yang fundamental, sesuatu yang penting untuk anak usia dini karena nanti ke masa depannya juga tetap harusnya membiasakan untuk jujur, melakukan sesuatu selalu dengan doa dan mengakhirinya juga dengan doa. Nah, seperti itu kira-kira. Pada dasarnya itu diawali dengan hal yang sangat mudah yang sehari-hari dapat dilakukan di kehidupannya si anak usia dini itu ya, Mama ya. Iya, betul. Sejauh ini bagaimana sih sistem etika yang ada di masyarakat di sekitar kita ini, Mama? Oke, sistem etika di masyarakat, saya kira sistem etika di masyarakat sudah berjalan dengan baik, Mira. Karena etika itu sama dengan norma. Norma itu sama dengan tingkah laku yang baik. Dan masyarakat sudah tahu mana etika yang baik atau norma yang baik, mana etika yang jelek. Tetapi ada sebagian kecil masyarakat yang masih melanggar etika, walaupun tidak banyak, mudah-mudahan tidak banyak, hanya ada sebagian kecil. Contohnya mereka tahu kewajiban sholat 5 waktu, tetapi mereka ada yang tidak menjalankannya. Padahal mereka tahu resikonya kalau tidak sholat 5 waktu, bagaimana di sini atau di akhirat, kan pasti mereka sudah tahu hukumnya. Kemudian ada lagi yang belum sadar. Ini kan musim pandemi ya. Mereka belum sadar anjuran pemerintah untuk selalu stay at home. Akhirnya kan mereka banyak yang melanggar, masih keluar rumah walaupun itu tidak penting keluar rumah, tidak memakai masker. Kemudian pulangnya pun juga tidak mencuci tangan dengan baik. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu yang seharusnya harus kita perbaiki, harus kita tanamkan etika itu sehingga mereka sadar, oh iya ya, saya itu harus begini, ini anjuran pemerintah, saya harus begini, stay at home, saya harusnya tidak melakukan mana yang buruk, saya harus melakukan yang baik-baik saja. Tapi insya Allah itu hanya sebagian kecil saja yang di masyarakat kita. Nah, jadi apa nih pesan-pesan Mama untuk generasi milenial yang sekarang? Oke, pesannya Mama untuk generasi milenial, generasi milenial itu adalah generasi penerus bangsa, yang mana generasi tersebut adalah merupakan fondasi. Apabila generasi tersebut tidak baik, maka masa depan bangsa sama negara pun dipertaruhkan. Maka dari itu pesannya Mama untuk generasi milenial, dekatkanlah diri dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kalau generasi milenial dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang buruk tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolonglah untuk generasi milenial, mari gali potensi, gali sesuatu yang kemampuan atau prestasi yang ada pada generasi milenial dikeluarkan, digali. Contohnya seperti Ayu ya, kita bernyanyi. Kita gali terus, itu nanti kan untuk masa depannya Nira Ayu sendiri. Nah, untuk kalau itu untuk masa depannya Nira Ayu kan juga untuk berguna untuk keluarganya Nira, untuk orang tuanya, untuk masyarakat, juga untuk negara. Nah, kita gali dulu potensi-potensi yang membuat masa depan generasi milenial lebih baik. Kemudian kan mama lagi untuk generasi milenial ya Nira ya, pedulilah pada bangsa dan negara Indonesia pada saat ini yang terkena pandemi COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara ikut menggalakkan budaya hidup bersih dan sehat, mengkampanyekan pentingnya memakai masker kalau keluar rumah, ya. Kemudian selalu cuci tangan, dari mana saja, melakukan aktivitas apa saja selalu cuci tangan biar cepat berlalu ya, pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu lah. Iya. Nah, itu teman-teman pesan dari beliau. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem etika Pancasila itu sangat penting diterapkan. Karena sistem etika Pancasila itu sama dengan seperti norma, menjadi rambu-rambu untuk berketuhanan, untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi alangkah baiknya kita sebagai generasi milenial tetap patuh terhadap etika Pancasila yang sedang berlaku sekarang. Nah teman-teman, sekian video dari kita. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata atau kalimat atau pesan saya yang mungkin kurang berkenan, saya sebagai narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Nah, bagaimana teman-teman video ini? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu terapkan etika dimanapun kita berada. Selalu amalkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.